pandangan kakak dari sisi Alkitab tentang uang dan kekayaan? Ya, pada dasarnya Alkitab tidak melarang kita untuk membicarakan tentang uang ya. Dan Alkitab juga tidak mengatakan bahwa uang itu tidak boleh menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Tapi yang Alkitab ajarkan adalah apa motif dibalik penggunaan uang itu. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa mengelola itu dengan baik, tentunya semuanya akan cepat hilang ya Kak? Betul, dan bahkan bukan hanya cepat hilang, tapi uang atau materi itu justru akan menjadi tuan di dalam hidup kita. Nah, kalau uang atau materi yang menjadi tuan, kan pertanyaan begini. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahuy Yuk. Hari ini adalah hari edisi khusus lagi. Kita bareng sama salah satu teman di Tanya Ahuy, ada Kak Ari. Mungkin Kak Ari bisa perkenalan diri dulu nih Kak. Ya, apa kabar semuanya? Ahuy juga pasti kabarnya baik dong. Oh, baik, puji Tuhan Kak. Terima kasih ya, saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi hari ini. Dan tentunya ini akan jadi satu pembicaraan yang seru, bener nggak Ahuy? Wah, seru banget nih Kak. Kita akan bahas soal uang dan berlandasan rohani ya Kak. Iya, karena katanya UUD ya. Iya. Ujung-ujungnya duit. Betul. Tapi betulkah seperti itu? Itu yang akan kita bahas hari ini, betul mari ya? kita bahas Kak bareng-bareng ya. Nah Kak, kita mau tanya, aku mau nanya nih sama kakak nih, pandangan kakak dari sisi Alkitab tentang uang dan kekayaan. Ya, pada dasarnya Alkitab tidak melarang kita untuk membicarakan tentang uang ya. Dan Alkitab juga tidak mengatakan bahwa uang itu tidak boleh menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Tapi yang Alkitab ajarkan adalah apa motif dibalik penggunaan uang itu. Ya, contohnya di dalam Matius 6 ayat 24 itu dituliskan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Mamon seringkali digambarkan sebagai simbol dari uang dan harta benda. Jadi di sini Yesus mengajarkan bahwa uang atau harta benda itu adalah hamba yang baik. Yes. Tetapi tidak akan pernah menjadi tuan yang baik. Bahkan uang dan harta benda itu adalah tuan yang jahat. Jadi kalau kita bisa menempatkan harta benda, materi, uang itu sebagai hamba, ya kitalah yang seharusnya mengatur, mengelola, dan menggunakan itu semua untuk mencapai tujuan yang tentunya tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Betul. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa mengelola itu dengan baik, tentunya semuanya akan cepat hilang ya Kak? Betul, dan bahkan bukan hanya cepat hilang, tapi uang atau materi itu justru akan menjadi tuan di dalam hidup kita. Nah, kalau uang atau materi yang menjadi tuan, kan pertanyaan begini, siapa mengelola siapa? Betul. Siapa mengatur siapa? Iya. Nah, bayangkan kalau hidup kita ini diatur sama uang atau materi, makanya UUD, ujung-ujungnya duit. Oke. Nah, tapi kadang-kadang Kak, seringkali tuh topik ini kan sensitif banget ya buat kehidupan orang yang percaya sama Tuhan Kristus ya tuh. Menurut Kak Ari sendiri, gimana ya pandangan ini? Ada beberapa hal yang menurut saya menyebabkan pembicaraan tentang uang ini menjadi sensitif dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah sebuah pengajaran atau sebuah pengalaman yang kemudian menjadi core belief, menjadi sebuah keyakinan di dalam kehidupan orang percaya atau beberapa orang percaya. Salah satunya adalah traditional core belief itu mengajarkan bahwa kalau kita ada di dunia pelayanan, itu haram ngomongin tentang uang. Tapi realitanya pelayanan perlu uang. Segala sesuatu, beli sesuatu butuh uang Kak. Betul. Tetapi kembali lagi kan kepada konsep yang tadi kita bicarakan atau prinsip yang tadi
kita bicarakan bahwa Kristus mengajarkan uang atau materi itu tidak boleh menjadi tuan di dalam hidup kita. Nah, selama orang percaya bisa melihat bahwa uang itu adalah hamba, maka selama pegang prinsip itu, ya dia akan bisa mengubah core belief-nya, dia akan bisa mengubah keyakinannya, karena ini bicara soal penempatannya atau bicara soal posisinya. Ya. Mana tuan, mana hamba. Mana tuan, mana hamba ya. Jadi buat teman-teman Tanya Ahui harus bisa membedakan lah ya. Ya, karena Ahui ini saya jadi terpikir satu hal mengenai hal ini. Core belief ini kadang-kadang juga karena diajarkan atau berdasarkan pengajaran yang kurang tepat. Ya tadi misalnya bahwa udahlah kalau melayani, kalau di dunia pelayanan, apalagi kita di gereja gitu ya, udahlah jangan ngomongin uang. Tapi waktu kembali ke realita yang sesungguhnya, kita diperhadapkan pada kebutuhan dan hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang harus kita penuhi dan itu butuh uang. Butuh uang, betul. Nah, jadi ini seperti ada dikotomi. Ya, sering dengar ini nggak, Ahui? Apa tuh? Ada dikotomi bahwa kita ini hidup di dua dunia. Ada dunia yang namanya dunia rohani, ada dunia yang namanya dunia rohana. Dunia sekuler. Sekuler, ya kan? Kak. Padahal Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa kita ini hidup di dalam satu dunia. Tetapi kita tidak berasal dari dunia ini. Betul. Artinya nilai-nilai hidup kita, prinsip hidup kita seharusnya tidak dikendalikan oleh nilai-nilai atau prinsip yang ada di dunia ini. Tapi kita lah yang bisa kemudian menginspirasikan nilai-nilai Alkitab itu kepada dunia. Nah, selama dikotomi ini masih terus ada di dalam pemikiran atau bahkan menjadi core belief, itu yang menyebabkan kemudian sulit. Itu pemikiran orang-orang itu yang perlu dibenarkan mindsetnya ya, Kak. Betul. Betul, melalui sebuah proses tentunya ya, nggak bisa dalam itu nggak bisa semalam. Betul. Nah, menurut Kakak sendiri, Alkitab itu kan memiliki prinsip-prinsip praktis ya, Kak, tentang mengatur keuangan pribadi. Mungkin Kakak bisa kasih sedikit tips atau prinsip-prinsip praktis yang bisa teman-teman Tanya Ahui praktekkan setelah mendengar dari kesaksian dari Kakak. Pada intinya adalah seperti makan bubur ayam. Ahui kalau makan bubur ayam, diaduk apa nggak diaduk? Nggak diaduk. Nggak diaduk. Saya diaduk. Mana yang lebih benar? Sebenarnya nggak ada yang benar dan salah sih, Kak. Betul. Iya kan? Betul. Karena itu cara ya. Tapi ada satu prinsip. Atau kebiasaan, Kak. Atau kebiasaan. Tradisi kita, ya, selera kita, preferensi kita. Tapi di balik cara yang berbeda itu ada sebuah prinsip yang sebetulnya sama-sama kita lakukan. Yang penting buburnya dimakan. Apalagi kalau udah beli jangan lupa dibayar baru dimakan. Kak, kalau nggak dimakan ya mubazir dong. Betul, dan mubazir artinya apa? Kita menyia-nyiakan berkat Tuhan dong. Betul. Nah, seringkali di dalam membahas tentang apa kata Alkitab mengenai keuangan, kita fokusnya kepada caranya, kepada metodenya, kepada preferensinya. Tapi apa yang Alkitab ajarkan adalah prinsipnya. Jadi selama kita pegang prinsipnya apa? Yang pertama tadi, bahwa uang itu adalah hamba yang baik. Tapi dia adalah tuan yang jahat. Ya, jadi siapa mengatur siapa? Nah, yang kedua, karena uang adalah hamba, maka tuannya yang mestinya mengatur hamba dong, bukan hamba mengatur tuan, kebalik dong. Iya kan? Nah, selama dua prinsip ini dipegang, maka setiap dari kita bisa menemukan caranya. Ada orang yang mengelola keuangan dengan cara memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan untuk bisnis. Nah, itu kan dasarnya apa? Dasarnya adalah tanggung jawab, dasarnya adalah kesetiaan, dasarnya adalah akuntabilitas di dalam menggunakan uang itu. Tapi kembali pada prinsipnya, bahwa kenapa ini dipisah, kenapa ini disatukan, itu semua adalah kembali kepada prinsip yang tadi.
core belief yang tadi. Core belief yang tadi. Nah, ada orang juga yang kemudian mengatur keuangannya dengan cara, ya kita pernah belajar ya, namanya susu dan madu kan. Ya. Mana susu, mana madu. Itu kan prinsip. Yes. Susu kalau nggak diminum sekarang atau nggak digunakan sekarang, Langsung basi ya, Kak? iya, atau disimpan-simpan, nanti keburu kita mau minum udah basi. Sebaliknya ada orang-orang yang kemudian tidak bisa membedakan antara susu dan madu, akhirnya madu dikonsumsi terus hari ini. Nah, suatu hari dia butuh madu itu, madunya udah habis. Tapi susunya nggak diminum. Nah, jadi prinsip ini perlu untuk dipelajari, untuk dipegang ya. Nah, selama meyakini prinsipnya, maka ada berbagai metode atau berbagai cara. Ya, apalagi banyak konsultan keuangan ya, mengajarkan tentang bagaimana menggunakan uang. Tetapi kita datang ke konsultan keuangan tanpa kita pegang prinsipnya, ya, kita juga belum bisa harus berjalan seiringan lah ya, Kak. Betul. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Misalnya, Awi kan sudah menikah. Ya, saya sudah menikah antara suami dan istri. Ada yang kemudian begini, oke, kalau kita mau mengelola keuangan kita, yang paling benar itu adalah setiap kebutuhan itu sudah dipisahkan, terus diamplopin satu-satu. Ya, udah ada pos-posnya. Udah pos-posnya. Ya, hari ini siapa yang mau ngamplopin satu-satu? Mungkin masih ada ya untuk yang sehari-hari. Ya, tetapi mungkin era sekarang lebih ke arah digital. Digital, ya, betul. Jadi kan ini kan dua cara yang berbeda. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah gunakan uang itu secara bertanggung jawab dan melalui sebuah perencanaan yang baik. Betul. Karena uang adalah hamba. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan salah ya untuk membedakan tuan dan hamba. Nah, menurut Kak Ari sendiri bagaimana sih cara orang percaya mengatur keuangan agar tetap sehat secara finansial namun berkenan kepada Tuhan? Ada satu prinsip yang sangat baik menurut saya dan saya sangat diberkati dengan prinsip ini, yaitu di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, ini tentang perumpamaan talenta atau perumpamaan 3 hamba. Ada seorang tuan yang kemudian dia mau bepergian jauh, lalu dia memberikan waktu dan memberikan talenta atau mempercayakan, meminjamkan sebetulnya ya talentanya atau uangnya kepada 3 hamba. Nah, tentunya tuan ini tidak sembarangan memilih 3 hamba itu. Dia pasti mengenal 3 hamba itu. Nah, 3 hamba itu ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Singkat cerita, setelah tuannya pergi, dengan segera, 2 hamba yang menerima 5 dan 2 ini kemudian segera mengembangkan uang yang dipercayakan itu. Ya. Tapi yang menerima 1, apa yang dilakukan? Dia hanya memendam. Menyimpan saja. Menurut Ahwi dia korupsi enggak? Yang 1 hamba ini, yang diberikan 1 talenta. Ya, kan cuma menyimpan. Ya enggak dibilang korupsi sih, Kak. Enggak korupsi kan? Enggak korupsi. Karena dia tidak menggunakan juga untuk kepentingannya dia sendiri. Dia tidak menggelapkan dan lain sebagainya. Dia cuma menyimpan aja, mendiamkan saja. Tapi begitu tuannya kembali, apa yang terjadi? Dipanggil ketiga hamba itu, yang 5 kemudian mengembalikan talenta yang diberikan bukan hanya 5, tapi jadi 10. 2 kali lipat. Yang 1 lagi diberikan 2, kemudian menjadi 4. Nah, di sini kan tentu bukan bicara soal berapa kali lipatnya. Betul. Atau kemudian membandingkan mana yang lebih jago berinvestasi antara hamba yang pertama atau hamba yang kedua. Modalnya aja beda kan gitu. Tapi yang menjadi penting di mata Tuhan itu adalah buat kedua hamba itu yang mengembangkan talenta yang dipercayakan itu. Kata-katanya sama loh. Hai hambaku yang baik dan setia. Tapi buat yang tidak mengembangkan talenta, bahkan dia banyak berdalih, beralasan gitu ya. Terus bahkan menuduh tuannya macam-macam. Tuannya cuma bilang apa? Hai hambaku yang jahat dan malas. Pernah kepikir nggak? Kalau saya tanya sama Ahwi,
Ahwi, lawan kata dari baik apa? Buruk. Buruk atau jahat. Kalau dalam sikap atau perilaku ya, gampang ya. Lawannya baik, jahat, atau lawannya baik, buruk. Tapi lawan dari kata setia apa? Apa lawan kata setia, Ahwi? Tidak setia. Bingung kan? Tidak setia, betul. Iya. Saya pun juga berpikir demikian. Tapi di situ, apa yang dikatakan? Lawan dari baik, jahat. Tapi lawan dari setia adalah malas. Berarti Alkitab mengajarkan bahwa jangan-jangan ya, kemalasan di dalam mengembangkan talenta, mengelola talenta yang dipercayakan di dalam kehidupan kita, jangan-jangan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Wow. Dan kalau kata malas di situ digali di dalam asal kata dalam bahasa aslinya, itu mengandung kata okneri atau okneros. Okneri atau okneros itu artinya apa? Menyusut ke belakang. Wow. Jadi kemalasan seseorang di dalam mengembangkan uang atau mengelola talenta yang dipercayakan, itu sama artinya. Dia itu sedang membiarkan dirinya Untuk menyusut ke belakang. Jadi orang malas. Jadi orang yang lebih malas. Dan dipercayakan apa saja, tidak akan berkembang. Dipercayakan apa saja, tidak akan mampu mengelola dengan baik. Nah, Alkitab mengajarkan dengan sangat luar biasa prinsip bagaimana mengelola keuangan. Jadi mengelola itu bukan cuman mengatur pos ini, tidak. Tapi mengelola itu juga berarti adalah mengembangkan. Ya, mengembangkan dan kita bisa memberkati banyak orang di luar sana ya Kak. Jadi tidak hanya untuk kemakmuran kita sendiri aja, tetapi kita bisa mungkin ada panti-panti atau keluarga kita yang sekitar yang membutuhkan gitu ya Kak. Iya, makanya kalau di dalam bahasa sekarang kan, kalau konsultan keuangan bilang apa? Sisihkan untuk berinvestasi. Tetapi investasi yang tadi kita belajar dari firman Tuhan, investasi itu tidak untuk dirinya sendiri, karena si hamba yang menerima 5 dan 2 itu, dia cuma bilang gini, Tuhan, ini talenta yang Tuhan sudah percayakan. Sekarang dari 5 jadi 10. Sudah, dia tidak pikir gini, Tuhan, habis ini Tuhan kan lihat gimana saya mengelola dengan sangat hebat. Ayo dong, puji saya atau berikan saya kasih apresiasi. Iya, enggak loh. Jadi betul-betul motifnya adalah untuk kepentingan dari siapa yang mempercayakan itu kepada dia. Nah, ini kan nggak hanya bicara soal uang, Ahwi. Bagaimana apapun sebenarnya ya Kak, konteksnya itu ketika kita dipercayakan yang kecil, ya kita akan dipercayakan yang besar. Karena gitu barang siapa setia dengan perkara kecil, dia setia dengan perkara yang besar. Tetapi ada ayat lain yang berkata bahwa kalau kamu dipercayakan banyak, kamu akan dituntut banyak. Nah, banyak orang berdoa, oke, Tuhan, saya mau setia dengan perkara kecil, nanti saya gak akan setia dengan perkara besar. Begitu diberikan perkara yang besar, pertanyaannya, dia siap nggak dengan tanggung jawabnya? Ya, nah, makanya semakin dipercayakan, saya soal uang ya, dipercayakan uang semakin banyak, atau dipercayakan berkat semakin banyak, ya harus semakin bertanggung jawab di dalam mengelola itu. Jadi, bukan untuk dirinya sendiri kan? Tentunya. Jadi bukan hanya untuk dia hanya mengelola apa yang ada di diri dia, tapi dia bisa mengembangkan apa yang dia kelola gitu. Iya, itulah kenapa kita dikatakan sebagai saluran berkat. Bayangkan kalau salurannya mampet gimana? Iya, pernah kan ngalamin di rumah, misalnya di wastafel gitu ya, terus salurannya mampet. Nah, demikian juga kalau kita diberkati, ya, terus berkatnya itu mampet di kita. Karena kita berpikir bahwa kita adalah gudang berkat. Apa yang terjadi? Coba makan. Ini bukan membayangkan yang kurang elok gitu ya. Tapi setiap kali kita makan, kita perlu pengeluaran, betul nggak? Betul. Perlu dikeluarkan. Makanya ada yang namanya WC gitu kan. Nah, bayangkan kalau makan terus nggak ada yang dikeluarkan, bahaya Kak. Nah, untuk keluar kan perlu saluran. Kalau salurannya mampet gimana?
Ya nggak bisa keluar, Ya, Kak. atau nggak mampet, tapi dia buat jadi mampet. Akhirnya makan terus, ya kan? Yang ada besar, Kak. Akhirnya lebih besar dan muntah lama-lama. Iya. Iya. Oke. Sakit kan? Keren banget ya. Nah, Kak, apa sih tanggapan Kakak tentang hutang? Adakah pandangan Alkitab yang membahas tentang hutang? Ya, menurut saya hutang ini tidak selalu bersifat buruk. Sekali lagi, kembali kepada motif dan tujuannya. Jadi ada yang hutang baik, ada hutang yang tidak baik ya? Oh ya, karena Alkitab tidak pernah melarang hutang. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa apa sih prinsip, kembali yang soal makan bubur tadi. Iya. Apa sih prinsip di balik hutang? Oke. Ya. Di situ ada yang namanya prinsip tanggung jawab. Ada akuntabilitas, ada responsibility di situ. Saya kasih contoh ya di Roma 13 ayat 8 ya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi di sini bukan bicara soal kamu nggak boleh utang apapun dan kepada siapapun. Tapi ini kan lagi bicara tentang konteksnya mengasihi. Jadi kalau kamu utang, tapi kamu dari awal niatnya nggak mau bayar, kamu memang hutang untuk hal-hal yang konsumtif. Dan pada akhirnya kan kalau konsumtif kan hutangnya itu nggak berkembang. Iya. Maksudnya nggak berkembang uangnya, ya kan? Nah kalau nggak berkembang uangnya, apa yang terjadi? Maka dia tidak akan bisa mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya dia. Benar. Makanya dia bilang, jangan kamu berutang apa-apa pada siapa juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kalau kamu niatnya dari awal utang, tapi untuk kepentingan diri sendiri, untuk konsumsi diri sendiri ya, hutang konsumtif kan? Apalagi udah hutang terus lupa, Kak. Nah, atau dari awal memang niatnya udah nggak lupa, iya. gitu kan. Itu kan prinsip, berarti kan kamu nggak mengasihi. Kalau kamu nggak mengasihi, kamu melanggar hukum Taurat ini, kayak gitu. Okay. Ya, jadi selalu prinsipnya apa gitu. Seperti kalau tadi ya perumpamaan talenta tadi ya. Kalau kita lihat dari sisi hutang, ya walaupun dipercayakan, kalau saya dipercayakan oleh Tuhan yang sangat baik ya kepada saya untuk mengembangkan talentanya, buat saya itu hutang. Betul apa enggak? Yes. Tapi hutang itu adalah bukan hutang untuk kepentingan konsumtif diri saya sendiri. Iya. Oke. Nah, Kak, kalau kita bahas soal perpuluhan dan persembahan, itu apakah persepuluhan itu masih relevan ya, Kak, untuk orang percaya di masa kini? Oke. Ini seringkali jadi sebuah perdebatan teologis gitu ya. Ada orang-orang berpendapat, itu cuma adanya di perjanjian lama, perjanjian baru nggak usah. Nah sekali lagi, yang diributkan apa sebetulnya? Urusan cara makan buburnya. Iya. Betul nggak? Padahal prinsip di balik itu, kalau kita mengerti, kita nggak akan meributkan lagi tentang 1/10. Wow. Bahkan mungkin kita akan selalu punya doa dan pengharapan bahwa suatu hari, Tuhan jangan cuma 1/10 dong saya kasihnya. Saya mungkin bisa justru 90-nya. Wow. Yang saya kasih kan itu karena sekali lagi balik kepada dasarnya apa, mengasihi. Nah, mengasihi Tuhan apa enggak? Nah, orang-orang suka ribut dengan perpuluhan masih relevan atau tidak, itu karena terjebak pada cara atau metodenya. Nanti kalau kita ya baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, itu cerita tentang bagaimana sih jemaat mula-mula atau gereja mula-mula itu mereka hidup gitu. Okay. Ya, di situ kemudian ada dikatakan, ini suka jadi bahan perdebatan juga. Masing-masing saling membagikan harta miliknya. Terus langsung dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang. Berarti dan juga dikatakan semuanya adalah milik bersama gitu. Terus dikontekstualisasikan dengan harus sekarang. memberikan buat orang lain lebih besar gitu ya, Kak. Dan bukan hanya itu. Berarti mobilku adalah mobilmu. Lah kalau suami istri gimana? Istriku istrimu. Nah karena ngelihatnya dari soal
konteksnya yang berbeda. Metode atau cara metodenya bubur yang itu. berbeda. Nah, yang dimaksud relevan ini apa? Iya. Relevan mungkin caranya nggak relevan lagi. Iya kan? Yes. Sama seperti, nah kita kan sekarang bikin podcast begini ada berbagai equipment Iya. yang digital gitu kan. Betul. Nah, kalau mungkin pakai kameranya yang analog, Nah. mungkin nggak relevan saat ini. Mm-mm. Tapi prinsipnya apa? Perlu kamera kan gitu. Betul. Nah, sama seperti perpuluhan. Ya. Ini kan bukan soal caranya, tapi soal prinsipnya. Ya. Memangnya Tuhan butuh Ya. perpuluhan itu. Tapi ini bicara soal kasih, soal tanggung jawab, soal kesetiaan. Yes. Ya kan? Dibilang di mana hartamu berada, di situ Di situ hatimu hatimu berada. berada. Katanya hatinya melekat kepada Tuhan. Hmm. Tapi perpuluhan aja ribut. Iya kan? Yes. Persembahan ribut. Ribut. Nah, Jadi maunya apa? Jadi maunya apa? Hanya untuk mendapatkan sebuah pembenaran Benar. bahwa ini di perjanjian baru Pokoknya nggak duit ada gua, gitu. duit gua adalah duit yang benar gitu. Iya, ujungnya kan itu. Iya. Makanya saya menyarankan bahwa ya sebelum meributkan tentang perpuluhan atau persembahan masih relevan atau tidak, pertanyaannya adalah begini. Apakah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi umatnya? Itu aja. Ya, the simple ya. Simple aja. Ya. Oke. Nah, Kak, tadi kan kita udah bahas soal perbedaan antara persepuluhan dan persembahan ya, Kak. Nah, menurut Kakak sih, apa perbedaan antara persembahan atau perpuluhan? Apa perbedaan antara persepuluhan dengan persembahan sukarela menurut pandangan Alkitab? Ya, kalau saya melihatnya bahwa semua didasari oleh kasih dan semuanya didasari oleh tanggung jawab. Nah, kalau mau dibedakan, ya persepuluhan adalah tanggung jawab wajib gitu ya. Wajib ya. Tapi buat saya loh ya. Tapi pertanyaannya kan begini, oh kalau gitu persembahan nggak wajib gitu kan. Nah ini kan sama lagi kayak urusan bubur gitu kan. Jadi buat saya lebih kepada penggunaannya. Ketika kita bicara sebagai ada sebuah organisasi, ya ada gereja misalnya, kan pertanyaan gini, kalau saya mau memberikan perpuluhan, emang langsung kepada Tuhan gimana caranya? Kan gitu kan? Yes. Nah makanya kan ada perantaranya. Selama kita melihat bahwa gereja atau organisasi di mana kita tertanam, di mana kita berjemaat, di mana kita melayani adalah hamba yang baik dan setia tadi, ya sudah, berikan itu. Ya. Rutin aja. Ya. Karena sekali Jadi lagi. udah kayak otomatis ya, Kak. Pokoknya Betul. kita dapat, kita bagi. Kita nggak Iya. dapat, ya kita nggak bagi gitu Iya, kan. Ya, Kak? otomatis di dalam arti bukan karena menganggap ini sekedar ritual agamawi, betul. tidak. Tetapi prinsip di balik itu apa? Saya pengen kasih saya juga semakin besar. Jadi kalau perpuluhan buat saya adalah itu tanggung jawab, kewajiban, tapi bukan berarti persembahan itu juga bukan tanggung jawab, tapi ini bicara soal sukarela, ya. Kalau ibaratnya begini, kalau satu mau bicara soal ditentukan angkanya, ya silahkan. Tapi tadi saya bilang bahwa kalau mulainya dengan 1/10 ya berdoanya jangan 1/10 terus dong. Harapannya bisa lebih ya, karena itu lebih, bicara gitu ya. kasih dan tanggung jawab yang meningkat. Ya, Tapi kalau bicara tentang persembahan yaitu sukarela. Oke. Gitu. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita punya sikap hati yang benar, Kak, saat memberikan persembahan? Kadang-kadang kan kita maunya habis kita memberikan, kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita sudah berikan kan? Iya. Nah, tapi kan mungkin generasi teman-teman Gen Z sekarang atau generasi milenial masih berpikir, saya udah kasih ya saya maunya dapetnya instan dong, langsung dong. Tuhan masa nggak denger doa kita gitu? Oke. Nah ini sama seperti begini. Kalau misalnya ya, ini contoh loh. Ahui sedang dalam kesulitan. Terus saya membantu Ahui. Yes. Saya
punya pengharapan nggak? Pastinya. Pasti. Secara manusia ya. Secara manusia. Tapi pengharapannya apa? Misalnya, pengharapannya adalah Ahui bisa mandiri setelah ini. Nggak bergantung sama orang terus. Ini contoh. Nah, dan saya punya pengharapan ini. Suatu hari, Ahui juga mengingat apa yang saya lakukan pada Ahui. Mungkin bukan saya yang akan menerima balasannya itu. Tetapi mungkin Ahui jadi nolongin anak-anak saya misalnya suatu hari. Itu harapan. Tapi saya hitung-hitungan nggak? Secara manusia pasti, Kak. Saya berhitung. Iya, Itu kan saya berhitung. Iya. Tapi saya nggak hitung-hitungan. Kalau saya hitung-hitungan begini, Ahui ingat ya hari ini tanggal sekian saya udah bantu Ahui ini. Nilainya sekian. Dihitung dari bunga dan inflasi. Compounding. Ya, kira-kira kalau anak saya nanti udah kuliah gitu, ya kamu bantuin dia, ya nilainya sekian. Itu namanya hitung-hitungan. Sama seperti begini, saya juga belajar nih dari mentor saya, seorang petani yang menabur benih di sawah. Dia tabur dong, tabur. Dia pakai usaha nggak nabur itu? Usaha dong. Itu nggak pakai modal nih, ya kan? Terus habis itu panas-panas, capek, udah menabur benih. Berharap. Terus dia bilang sama istrinya, yang udahlah habis ini, pokoknya kan udah nabur ya, udahlah kita lupakan aja, mau tumbuh mau enggak terserah ya. Itu kan bukankah jadinya sama aja dengan hamba yang jahat dan malas tadi? Pasti dia punya pengharapan. Harapannya dia bilang sama istrinya, yang saya sudah menabur sebaik mungkin. Yes. Ya. Tentunya kita berharap bahwa suatu hari itu akan tumbuh. Menjadi padi dan bisa dijual dan bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Tapi apa yang petani itu tidak lakukan? Hitung-hitungan. Kalau saya sudah nabur benih segini, harusnya tumbuhnya segitu. Kalau saya sudah menabur segini, harusnya tumbuhnya seperti itu. Makanya kan di Alkitab saya senang sekali. Alkitab itu tidak pernah menggunakan perumpamaan manufaktur. Kalau manufaktur itu kan saya masukin segini, jadinya selama segini. Mesinnya nggak rusak ya, produksinya keluarnya segini. Tapi selalu Alkitab menggunakan perumpamaannya apa? Ilustrasinya, agrikultur. Makanya dibilang, Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi siapa yang memberikan pertumbuhan? Hasilnya? Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, itu namanya berharap. Kalau kita melakukan sesuatu, menabur, tapi tidak berharap, ya itu hamba yang jahat. Dan malas. Dan pasti kita tidak akan melakukan itu dengan disiplin. Tapi ada satu kubu lain. Nabur hitung-hitungan. Lah gimana tuh? Jadi berharap artinya apa? Berhitung. Tapi tidak hitung-hitungan. Nah, kalau prinsip ini dipegang, balik lagi ke soal perpuluhan dan persembahan. Nggak susah. Gampang itu teman-teman. Jadi kita harus belajar untuk bagaimana kita bisa menyisihkan apa yang sudah kita sudah dipercayakan sama Tuhan buat kehidupan kita.